Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Anda pemirsa? Hari ini saya Lina akan mengajak Anda untuk menjumpai seseorang yang spesial. Beliau salah seorang pakar cat. Nah pemirsa, seperti yang kita ketahui, cat adalah produk yang digunakan untuk melindungi dan memperindah suatu objek. Cat dapat digunakan pada hampir semua objek, antara lain untuk menghasilkan karya seni atau pelindung. Berbagai cat ditawarkan kepada konsumen, dari yang murah hingga yang paling mahal, bahkan berbagai brand mengklaim bahwa produk mereka lah yang berkualitas baik. Tapi tahukah Anda pemirsa bahwa cat yang Anda jumpai di luar sana banyak jenisnya dan berbeda-beda peruntukannya. Nah, saya akan mengajak Anda untuk menggali informasi lebih jauh tentang dunia cat bersama Bapak Handoko Tanjaya. Langsung saja kita menyapa beliau. Apa kabar Bapak? Hey. Terima kasih sudah meluangkan waktunya untuk hadir bersama kami berbincang di Studio Duta TV. Bapak, ini berbicara tentang cat. Mungkin pemirsa di rumah, masyarakat di sana banyak mungkin menjumpai cat-cat, tapi sebagian masyarakat juga tidak tahu banyak sekali jenis-jenis cat. Mungkin bisa dijelaskan di awal berapa banyak sih ada jenis-jenis cat yang saat ini beredar di Indonesia? Kalau jenis cat ya, secara garis besar itu ada 6. Ya, ada 6 jenis. Okay. Dari 6 itu dicampur-campur lagi, berkembang. Karena yang paling bagus seperti akrilik. Terus ada lagi jenis PVA. Oke, yang PVA juga klaim dia akrilik, betul. Akriliknya berapa persen? Bisa 2% juga ada akriliknya kan. Nah itu, jadi masing-masing ya, ada lagi jenis, jadi tergantung kebutuhannya apa sih digunakan untuk apa. Ya kalau untuk bangunan, bangunan tadi supaya terjadi seperti atap ya, itu kan ada susut memuai. Dia harus menggunakan yang jenis ada elastisnya, ada karetnya. Kalau yang nggak ada karetnya, waktu dia susut memuai dia akan retak. Okay. Nah itu bedanya. Jadi kalau diceritakan kan di paling tinggi kan dia jenisnya jenis akrilik ya, untuk satu komponen. Dia ada lagi yang 2 komponen. 2 komponen pakai handle. Itu bagus sekali barangnya. Terus ada lagi jenis stearin, Viova, vinil, CR, PVA. Ya. Kalau itu yang satu komponen campur air, itu dua-duanya ada yang campur air, tapi istilahnya satu komponen cuma satu, nggak pakai hardener. Kalau pakai hardener, dia kalau udah kering kimia, dia dicuci bagaimana tidak akan luntur dan tidak akan, kalau yang satu komponen itu kalau dicuci bisa luntur. Oke, baik. Jadi dari 6 jenis tersebut memang berbeda-beda peruntukannya Pak ya? Ya, dan kedua kualitasnya juga beda-beda. Baik. Nah, seperti yang saya bilang di awal tadi, ini kan banyak sekali cat-cat yang mengklaim bahwa produk mereka lah yang berkualitas baik begitu Pak. Kalau ngomong-ngomong bisa dikasih rekomendasi nih Pak, cat yang bisa digunakan saat ini terutama untuk rumah begitu, bangunan rumah seperti apa sih Bapak? Oke, jadi gini, kalau untuk di luar, dinding luar, kita harus menggunakan yang jenis full akrilik. Okay. Itu lebih tahan. Dia biasanya di atas 5 tahun. Nah kalau punya toa, itu di atasnya lagi. Dia kan yang biasa ini, dia yang ada kan klaim sebagai paling tinggi dia premium. Toa kan premium, kayak udah tinggi ya. Di atasnya ada super premium, dia sudah ultra premium. Nah punya toa udah ultra premium dan teknologi dia udah akriliknya udah beda lagi. Dia udah teknologi seperti kaca film. Oke, baik. Jadi bisa dikatakan toa ini produknya istimewa gitu Pak dibandingkan yang lain-lain. Untuk sementara di Indonesia dia yang terbagus. Yang saya tahu ya. Karena saya sedang ngetes biarpun merek A dia bilang bagus, saya coba, saya lihat technical data dia jenisnya premium. Saya lihat lagi ya premium kan boleh aja tapi kualitasnya bagus, kita harus ngakuin dong. Nah, saya lihat ternyata memang kelasnya dia punya premium ya sekelas itu. Nah, Toa punya beda, udah teknologi udah beda. Jadi sistem bikin bahan bakunya udah beda dengan yang seperti punya orang, dia udah teknologi jauh lebih tinggi. Oke, baik Pak. Berbicara tentang brand cat Toa begitu, mungkin sebagian masyarakat di rumah belum mengenal lebih dekat. Bisa diceritakan sedikit tentang sejarah cat Toa ini seperti apa sih Pak begitu? Jadi Toa ini kalau orang masyarakat kita tanya deh, dari 10 orang ditanya Toa itu apa sih? Dia pasti ngomong mic. Mic, ya benar. Yang digunakan di masjid-masjid, betul. Oke. Dan Toa ini sejarahnya dulunya dia bukan pabrik, distributor juga. Dia asal mulanya itu pabriknya dari Jepang, distributornya di Thailand, berkembang pesat, terakhir dia buka sendiri pabrik merek Toa itu. Jadi sekarang Toa itu sudah milik yang punya Thailand, tapi dulunya dia distributor, seperti saya juga distributor lah. Oke, berarti dari luar negeri Pak ya? Dari Thailand itu juga dari luar. Nah masuk ke Thailand,
Dia udah dan teknologinya dia udah beda lagi. Dia dari negara Amerika, dari Jerman, dari Prancis, dia beli teknologi. Beda. Yang lain kan dia kembangkan sendiri, dia nggak, dia beli teknologi orang. Dia maunya gimana, mau lebih bagus daripada punya orang, dia udah siap gitu. Beda dengan yang lain kan apa yang ada. Itu Jadi beda. sudah memang beredar cukup lama cat toa ini Pak ya di Indonesia. Di Indonesia sih sebetulnya 2012 dia masuk ke Indonesia. Tapi yang megang pokoknya gaya tradisional dah. Punya barang bagus dia nggak ngerti. Dia jual yang apa ada yang umum di pasaran. Sedangkan dia punya teknologi. Apa yang kendala kita toh bisa ngatasin. Dia punya semua produk. Oke, kalau boleh tahu, ini kan kita juga akan menampilkan beberapa produk dari cat toa Pak ya. Bisa dijelaskan sedikit Pak, ada beberapa macam sih produk-produk cat toa ini yang bisa digunakan begitu. Khususnya di Indonesia. Kalau di Indonesia sekarang, pertama kali saya masuk gabung dengan Toa, itu jumlah produknya ada 9. Oke. Setelah saya gabung sekarang sudah ada 41. Sebetulnya semuanya ada 151. Oke. Jadi saya masukkan tuh ceritanya begini, saya ke, ya pertama 9, ya seperti cat umumnya lah. Saya ke Thailand. Loh, Oke. kendala kita selama ini yang kendala kontraktor sama yang ada ini terjawab semua. Saya tanya kenapa kan? Dia nggak ngerti. Oke, saya bilang yang ini bisa saya jual, yang ini bisa dipasarin. Makanya itu beda. Orang punya, pada umumnya ya, rasanya hampir nggak ada yang dinding kalau ngecat harus kering, betul kan? Nah kalau Toa beda. Hari ini ngaci, besok bisa ngecat. Oke. Keadaan basah. Habis itu basah separuh, basah dia juga ada primernya. Jadi khusus semua dia punya. Nah yang lain nggak tunggu kering. Ya keringnya, tembok tuh di bawah kadar air 18. Ada yang 25, saya tahu ada yang 25. Tapi keringnya minta 2 hari dulu baru bisa ngecat. Kalau Toa nggak bisa langsung. Oke, baik. Itu salah satu keunggulan dari Toa. Tapi mungkin sebagian pemirsa di rumah ini juga pengen tahu begitu Pak ya. Awam, kebanyakan kan orang awam nih Pak, begitu pengen beli cat, apa yang disodorkan oleh toko bangunan, ada brand A, brand B, dan C begitu ya. Tapi masyarakat di rumah juga harus tahu bagaimana sih cara memilih cat yang berkualitas itu Bapak begitu. Nah gini aja caranya, tapi rasanya kalau ke toko, nggak semua toko mau ya. Wah ngerepotin dah, pindah aja deh ke toko lain pada umumnya ya. Jadi gini, kalau beli cat itu minta technical data, numpang lihat di situ kadar isinya berapa, kita hitung konsumsi catnya berapa kebutuhannya. Kalau kurang berani nggak beli paket, kalau berani saya beli gitu. Nah kalau kurang si toko ganti, mau nggak? Oke, Nah, jadi ada garansi di awal begitu Pak ya Iya, pada kalau saat Toa berbicara. bisa. Kalau Toa bisa begitu. Jadi kalau mau bagusnya kalau konsumen ingin membeli cat konsultasi dulu ya Pak ya begitu. Iya, biasanya mereka konsultasi, bisa konsultasi dengan saya, ya. Nanti kalau soal beli terserah. Kalau di semua daerahnya untuk area Kalimantan semua distributornya saya. Nah, semuanya dia di Balikpapan. Dia lewat telepon juga bisa. Di handphone saya, nanti saya jelasin, nanti beli aja di toko yang di sana, nggak usah ke Banjarmasin. Jadi bisa konsultasi lewat Bisa. Bapak tanpa membeli nggak apa-apa Pak ya, Iya. begitu ya. Oke Pak, berbicara juga tentang cat, pasti juga masyarakat ingin tahu maksimalnya begitu untuk cat yang sudah digunakan itu tuh berapa tahun sih Pak awetnya gitu. Misalkan untuk Untuk tembok dinding luar begitu. Luar, yang saya tahu, yang ada ya, kita mulai dari bawah dulu, 2 tahun. 2 tahun, itu Ya, yang, itu low. Oke. ya. Dia bilang 2 tahun teori, prakteknya belum tentu. Belum tentu. Oke. Ada yang 3 tahun, ada yang 5 tahun, ada yang 6, ada yang 8, ada yang 10, ada yang 12, ada yang 15. Oke, berjangka juga Pak ya. Tapi biasanya apa sih Pak yang menyebabkan cat itu tuh tidak awet menempel di tembok kita begitu? Nah, nggak awet itu ada berapa macam ya. Ada karena terkelupas, Ya. itu terkelupas itu sebetulnya bukan salah cat. Oke. Atau dia flek ya, fleknya beda lagi ya. Fleknya tuh terus kusam, ya. Terus ada lagi dia seperti apa ya, kusam, warnanya pudar berubah, itu dari cat. Dari cat, oke. Ya kalau kelupas itu dari pekerja nggak beres ya. Karena di pelamur terkelupas dia ikut terkelupas. Terus ada lagi flek. Flek tuh primernya salah. Oke, baik. Primernya kualitasnya rendah sehingga airnya tembus. Nah itu. Nah kalau punya Toa dia bisa sampai berapa tahun itu udah teknologi, dia sudah menggunakan teknologi titanium ya, titanium 3 layer. Itu sudah sama seperti kaca film. Dia bisa nolak panas, namanya super seal. Dia bisa nolak panas sampai 10 derajat. Tergantung warna.
otomatis kalau kita nolak panas 10 derajat, otomatis listriknya tadi kan AC kan kita nah itu bisa menekan biaya kos listrik sekitar 24%. Oke, baik. Jadi bisa dikatakan ada beberapa indikator yang menyebabkan bahwa cat kita ini tidak awet, Pak ya. Bisa dikatakan seperti bukan karena brand catnya tidak bagus, tidak juga seperti itu, Pak ya. Kita netral aja deh. Kita netral saja. Oke, baik. Pak Handoko, nanti kita akan melanjutkan perbincangan kita selanjutnya pada berikut ya, Pak ya. Oke. Pemirsa tetaplah bersama kami.